Kamu mungkin punya sebiji teman yang berjiwa seniman, yang hobinya tuh ngegambar aneh-aneh atau abstrak gitu. Dan kita yang ngeliat heran dong, kok gambar kamu aneh-aneh gitu sih? Kok gambar kamu gak jelas gitu sih? Dan dia pun menjawab dan lantang dan percaya diri, kamu tuh gak paham seni. Seni itu tidak bisa dinilai. Lah, karena dia jawab gitu, kita sebagai rakyat biasa ini merasa bahwa kalimat itu hanya perlindungan diri biar gak bisa dikritik gitu. Dan kayak, kenapa cuma seni yang gak bisa dinilai? Tapi, pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, cuma kurang tepat aja cara nyampeinnya. Nah, karena hal itu kita kan jadi penasaran ya. Pada faktanya, kalimat ini memang sering dijadikan tameng anti kritik. Padahal, maknanya adalah seni tidak bisa dinilai dengan ukuran duniawi yang tetap. Maksudnya apa? Maksudnya, di dunia yang fana ini, kita sebagai manusia biasanya menilai sesuatu dengan angka, nilai, ukuran, efisiensi, atau bahkan dengan money. Nah, seni nggak bisa dinilai pakai semua itu. Seni itu tidak terkait dengan logika baik ataupun buruk secara universal. Kok seni nggak bisa dinilai pakai semua itu sih, Bang? Karena cuy, ukuran sebuah seni itu dianggap bermakna ataupun indah sangat bergantung pada siapa, kapan, di mana, dan dari mana dia melihat. Contohnya deh, lukisan Guernica, karya Pablo Picasso. Secara bentuk, mungkin lebih mirip kekacauan di negara ini. Namun, ketika kita tahu bahwa lukisan itu adalah jeritan atas pembantaian di Spanyol, maknanya pun berubah. Seolah kekacauan itu perlu karena ia mencerminkan rasa sakit. Nah, kira-kira bisa nggak kita nilai karya itu dengan nilai yang tetap? Kayak 11/100 gitu? Ya, jawabannya pasti mustahil. Karena seni itu hidup, tumbuh, dan maknanya bisa berganti seiring waktu, peristiwa, dan jiwa kita cuy. Maka, kutipan dari banyak filsuf itu benar. Seni tidak bisa dinilai, karena seni bukan tentang nilai, tapi tentang keberadaan. Anjat. Sejak pertama kali manusia menggunakan gambar di dinding gua, seni sudah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar gambar cuy. Bahkan, sebelum manusia menulis, mereka sudah melukis dan bernyanyi. Itu bukan karena manusia ingin membuat sesuatu yang estetik, tapi karena manusia butuh cara untuk menyentuh sesuatu di luar logika. Contohnya, ada manusia purba yang melihat petir menyambar langit. Mereka mana ngerti apa itu listrik. Yang mereka tahu cuma di balik petir itu ada kekuatan besar. Untuk memahami dan menjinakkan rasa takut itu, mereka membuat lukisan di dinding gua. Nah, disitulah seni itu muncul. Muncul sebagai sihir untuk mengubah rasa takut menjadi sesuatu yang bermakna cuy. Sebab itulah seni disebut magis, tapi bukan dalam supranatural ataupun semacamnya, melainkan karena dia mengubah dunia batin dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kalau dilihat lebih dalam, manusia itu bukan sebatas makhluk biologis biasa, tapi kita juga pengen ngebuat sebuah makna. Dan mekanisme untuk hal itu ya seni. Kita bisa mengubah emosi menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, atau disentuh. Contohnya, ada di diri kita sendiri. Ketika kita merasa sedih atau bahkan sampai nangis karena dengerin sebuah lagu, itu bukan karena lagu itu sakit, tapi karena karya itu membuka sesuatu di dalam diri kita. Itulah kenapa lagu bisa membuat kamu nangis cuy. Karena seniman memasukkan sebuah emosi ke dalam lagu itu. Nah, itu yang membuat seni itu sakral. Dia adalah cerminan jiwa kita, dan melihat ke dalamnya berarti kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Kesimpulannya, kalimat seni tidak bisa dinilai itu tidak sepenuhnya salah, karena nilai seni itu bukan dinilai dari luar, tapi dari dalam setiap penikmatnya. Dan seni itu sakral karena menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi, atau mustahil dipahami dengan logika manusia. Dan juga, seni itu spesial karena bahan baku dari seni adalah emosi dan kesadaran manusia. Jika video ini jelek, silahkan beritahu aku, dan jika video ini bagus, silahkan beritahu temanmu. Thank you.